قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية. صدق الله العظيم وصدق الله والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih mampu melaksanakan program bulanan yang biasa dilakukan oleh pondok pesantren Darul Hikmah Al-Bantani, yakni program pesantren berkah. Yang kemudian kita melakukan hal aktivitas ini tanpa diiringi rasa iman dan Islam, maka akan terasa sulit dan akan terasa berat. Maka nikmat yang paling indah Allah berikan setelah iman dan Islam adalah kesehatan walafiat. Karena apa? Kesehatan walafiat itu maksudnya manfaat. Jadi banyak sehat kalau tidak manfaat buat apa? Buat apa? Menjadi sehat yang afiat. Terus kemudian sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Syafi'ana wa Muhammad wa Hujjatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kami muliakan orang tua kami Kiai Haji Iqbal Bantani, yang kemudian alhamdulillah Adinda Mas Adi Basaruddin yang mampu meneruskan perjuangan beliau dan Ustaz Ahmad Rasidin. Alhamdulillah juga yang haji tadi Ibu Sarwiyah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk yang membaca dan untuk mendengarkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami tidak akan berpanjang lebar dan kondisi juga kurang produktif. Mudah-mudahan program kegiatan ini tetap terus berjalan dan terus bermanfaat dan menjadikan ini adalah salah satu program yang terus menerus, walaupun kadang bergilir di bawah sebentar di sini, insya Allah tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat. Mungkin cukup sekian sambutan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Rasidin. Alaihi fatafadhal mashkuran mahjuran ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asnabul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman aw muta'aliman aw muhibban aw mustami'an wa la taqbul khamisa fatahdi. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan kalimat tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita semua masih mampu melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, serta meniatkan dalam hati dalam rangka bersama-sama duduk di majelis ilmu, duduk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita senantiasa mendapatkan ganjar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selalu berkata insyaallah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan senantiasa meneladani beliau. Yang kami hormati, kami muliakan ayahanda kami, pengasuh pondok pesantren Darul Bantani, Ki Haji Elias Bantani beserta ibunda, dan juga yang kami hormati kakak kami Ustaz Redina Putra dan juga Adinda Mas Adi Basarudin, dan juga ada sahabat kita Habib Raden bin Syah, dan semua para jamaah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhadirin para jamaah semuanya, yang seharusnya ngisi tausiahnya Ustaz Uji, karena beliau juga nanti mau ke sini, kebetulan ada ujrah, tiba-tiba Allah memberhentikan motornya, mogok tuh. Ya, jadi itu Allah memberhentikan bu. Ya, jadi supaya sabar dulu. Sebelum nanti uji gak lama kemudian bisa hadir, dan juga ya tujuan untuk silaturahmi. Ya, mudah-mudahan juga uji gak terlalu lama. Kalau ibu mau pulang, ya kan? Jadi nggak apa-apa, di sini santai dulu, ya. Jadi saya sedikit mengisi apa yang telah disampaikan oleh MC untuk memberikan moidoh atau tausiah singkat. Para hadirin yang berbahagia, jadi hukumnya menuntut ilmu itu wajib, ya. Tidak melihat anak kecil, tidak melihat anak muda, tidak melihat yang tua. Hukumnya mempelajari ilmu itu wajib. Apa kaidahnya? Talabul ilma fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi diwajibkan atas kamu semua, atas kita semua, untuk mempelajari ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalimat fardhatun yang diwajibkan itu tidak diwajibkan untuk mencari ilmu, contoh bahasa Inggris, itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan untuk mencari ilmu sains, contoh ilmu pengetahuan, tidak diwajibkan. Kata Al-Imam Suyuti apa? Al-ilma bima'rifatillah, yaitu ilmu agama yang tujuannya untuk mengenal kepada Allah. Jadi kalau mempelajari ilmu sebetulnya semuanya wajib, tetapi Allah memberikan isyarat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu diteruskan sampai kepada kita semua, yaitu tujuannya untuk mengenal Allah. Banyak bisa mengenal itu jaiznya Allah, bisa mengenal itu menfasirnya Allah. Jadi mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Maka dengan ilmu semua yang kita kehendaki insya Allah akan diberi kemudahan. Jadi kalau kita menginginkan dunia itu mesti dengan ilmu. Kalau mau belajar usaha mungkin bisa belajar kepada pengusaha, disebut dengan namanya orang berniaga, orang yang berdagang. Dan itu telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi dulu sama sebagai pengusaha. Pengusahanya peternak domba, peternak unta. Dan itu adalah bentuk daripada untuk memakmurkan umat Islam.
Jadi apa yang telah kita pelajari, yang telah kita dapati ilmu dari manapun disimpan dan diamalkan. Kata Nabi, ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang sedikit lalu diamalkan. Jadi dengan ilmu yang tidak begitu banyak dan ilmu yang sudah ada yang kita miliki, itu menjadi pedoman hidup untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Ilmu bagaimana tata cara tentang sholat, tentang wudhu, dan lain sebagainya, sampai ilmu tentang mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu tidak untuk membayangkan, tetapi mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Itu adalah bentuk daripada kita tujuannya mengenal Allah. Datang ke majlis zikir, datang ke majlis ilmu, itu adalah tujuannya untuk mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin yakin bahwa Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Dalam kehidupan pasti ada masalah, ya. Pasti ada masalah, dan masalah itu tujuannya untuk meyakinkan setiap kita mendapati masalah dan masalah satu selesai, lalu kemudian ada masalah lagi, itu adalah untuk meyakinkan kita kepada Allah, bahwa Allah itu ada di dalam kita, dan itu semua tentang ilmu menjalankannya. Jadi ada beberapa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi itu bahwa mencari ilmu itu wajib, tetapi harus digarisbawahi, yang wajib kita cari dan wajib kita amalkan adalah yang paling penting adalah ilmu agama. Ada kita di majlis zikir, maka tujuannya untuk mengenal Allah dan meneladani kisah-kisah ataupun kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah bentuk daripada kita telah belajar ilmunya Allah. Lalu kemudian datang berpikir bahwa zikir itu bisa menenangkan hati kita, ya, bisa menenangkan hati. Dan di majlis zikir itu termasuk sebuah taman-taman surga. Kenapa? Karena dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kita nggak bisa melihat malaikat, karena malaikat itu terbuat dan tercipta dari cahaya. Tentu ketika kita melakukan sebuah zikir di majlis ilmu atau majlis zikir, senantiasa malaikat hadir dan mendoakan kepada kita semua untuk senantiasa disampaikan kepada Allah. Oh, itu si fulan telah ikut zikir, contoh di majlis taklim Darul Hikmah. Oh, itu Andika Mas Adi Basaruddin telah ikut berzikir, maka akan disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Maka mudah-mudahan para ibunda, para jamaah semuanya senantiasa diberikan istiqomah untuk senantiasa terus belajar dimanapun berada dan kepada siapapun dan di tempat manapun. Maka orang yang ingin belajar, ketika ada di majelis ilmu, ketika niatnya belajar, maka itu menjadi sebuah pelajaran. Tetapi kalau orang tidak niat belajar, dimanapun ia berada dan bertemu dengan siapapun dan ingin belajar kepada katakanlah ustadz manapun, tetapi dalam hatinya tidak ada niat belajar, maka tidak menjadi sebuah pelajaran. Jadikanlah setiap tempat yang kita singgah itu seperti rumah, seperti pesantren, seperti majlis. Di pasar kita belajar bagaimana belajar bermuamalah yang baik, berhadapan santun yang baik, berinteraksi yang baik. Ketika kita meniatkan untuk belajar, maka semuanya akan menjadi pelajaran. Mudah-mudahan
senantiasa ibu-ibu pada hari ini, mungkin pada hari ini ada beberapa yang tidak hadir, mungkin ada kesibukan Bu ya. Mudah-mudahan yang belum hadir senantiasa Allah berikan kesehatan, dan kita yang ada di sini senantiasa diberikan keistiqomahan untuk sama-sama mempelajari dan terus-menerus mengamalkan ilmu yang hari ini sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadi sebuah jalan, sebuah bekal nanti kemudian apa yang telah kita lakukan, dan lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan ketika kita sudah tiada dan kita pun sudah punya jawaban. Dan itu adalah bentuknya daripada belajar dari ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa belajar. Mungkin tausiah singkat yang bisa saya sampaikan demikian. Mudah-mudahan kalau ibu-ibunya nggak mau cepat pulang sambil kita nunggu AUJ ya, karena memang motornya lagi mogok. Tadi mau dijemput karena abang lokasinya agak jauh, tapi sementara sudah ada bengkel yang menolong ya. Jadi ini ada alat kadarnya, makanan ya, tergantung buat sarapan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Rasidin yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Tadi tentang apa Bu? Tentang belajar, bahwa belajar itu adalah wajib. Kata siapa Bu? Kata Nabi, talabul ilmi fardhatun. Untuk ilmu itu diwajibkan bagi muslimin dan muslimat. Muslimin itu muslim laki-laki, kalau muslimat muslim perempuan. Selanjutnya yakni menutup atau doa. Mari kita bersama-sama. Menutup atau doa, mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya izin undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya masih dalam keadaan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.